Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Peran dan Tantangan Teknologi Guru dalam Pendidikan Dasar. Kami beranggotakan saya Marsha Milani serta rekan saya bernama Farida Nur Hasanah dan Langgeng Rizkian. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan adalah metode bersistem untuk merencanakan, menggunakan, dan menilai seluruh kegiatan pengajaran dan pembelajaran dengan memperhatikan baik sumber teknis maupun manusia dan interaksi antar keduanya, sehingga mendapatkan bentuk pendidikan yang lebih efektif. Selanjutnya adalah pendidikan di era globalisasi. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Globalisasi adalah proses pertumbuhan negara-negara maju melakukan ekspansi besar-besaran, kemudian berusaha mendominasi dunia dengan kekuatan teknologi, ilmu pengetahuan, politik, budaya, militer, dan ekonomi. Selanjutnya adalah tantangan pendidikan di era globalisasi. Beberapa tantangan pendidikan di era globalisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kualitas pendidikan. Permasalahan globalisasi dalam bidang pendidikan terutama menyangkut output pendidikan. Seperti diketahui, di era globalisasi dewasa ini telah terjadi pergeseran paradigma tentang keunggulan suatu negara dari keunggulan komparatif kepada keunggulan kompetitif. Selanjutnya adalah profesionalisme tenaga kependidikan. Salah satu komponen paling penting dalam kegiatan pendidikan dan proses pembelajaran adalah pendidik atau guru. Betapapun kemajuan teknologi telah menyediakan berbagai ragam alat bantu untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran, namun posisi guru tidak sepenuhnya dapat tergantikan. Itu artinya, guru merupakan variabel penting bagi keberhasilan pendidikan. Yang ketiga adalah kebudayaan atau akulturasi. Suatu perkembangan kebudayaan dalam abad modern saat ini adalah tidak dapat terhindar dari pengaruh kebudayaan bangsa lain. Kondisi demikian menyebabkan timbulnya proses akulturasi, yaitu pertukaran dan saling berbaurnya antara kebudayaan yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat adalah strategi pembelajaran. Era globalisasi dewasa ini mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap pola pembelajaran yang mampu memberdayakan para peserta didik. Tuntutan global telah mengubah paradigma pembelajaran dari paradigma pembelajaran tradisional ke paradigma pembelajaran modern. Namun, kenyataannya menunjukkan praktek pembelajaran lebih banyak menerapkan strategi pembelajaran tradisional dari pembelajaran baru. Yang kelima adalah perbaikan manajemen. Perbaikan manajemen pendidikan dan manajemen sekolah diarahkan untuk lebih memberdayakan lembaga-lembaga pendidikan dan sekolah sebagai unit pelaksanaan terdepan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Yang keenam adalah akses pendidikan. Salah satu kebijakan pemerintah di bidang pendidikan adalah terlaksananya wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan sekarang menuju wajib belajar 12 tahun. Keberhasilan implementasi kebijakan ini mempunyai dampak strategis sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dan yang terakhir adalah kemajuan iptek. Sebagaimana telah kita sadari bersama bahwa dampak positif daripada kemajuan teknologi sampai kini adalah bersifat fasilitatif atau memudahkan. Teknologi menawarkan berbagai kesantaian dan ketenangan yang semakin beragam. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Farida Nur Hasanah. Peran teknologi pendidikan. Yang pertama, tuntutan untuk terjadinya peningkatan kinerja yang terus-menerus dalam dunia kerja. Kedua, berkembangnya aliran psikologi konstruktivistik
dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, berkembangnya konsep manajemen pengetahuan. Yang keempat, berkembangnya suatu sistem yang menyediakan para pekerja berbagai akses pada informasi dan alat yang mendukung kinerja saat dibutuhkan. Kelima, berkembangnya model pembelajaran yang berbasis internet. Keenam, berkembangnya konsep belajar informal. Ketujuh, berkembangnya beragam jenis media sosial. Kedelapan, berkembangnya ragam dan format software permainan yang bermuatan pendidikan. Kesembilan, belajar sains. Kesepuluh, berkembangnya konsep dan teknologi yang memungkinkan pembelajaran dilakukan secara mobile. Poin E, peran guru dalam masa globalisasi. Yang pertama, sebagai manajer belajar. Kedua, sebagai fasilitator belajar. Ketiga, sebagai moderator. Keempat, sebagai motivator belajar. Kelima, sebagai evaluator. Keenam, sebagai tutor. Ketujuh, sebagai seorang organisator. Kedelapan, sebagai pembaharu atau inovator. Kesembilan, sebagai pembangkit pandangan. Kesepuluh, sebagai pekerja rutin. Poin F, tantangan guru di era milenial. Yang pertama, melek digital. Kedua, guru sebagai pembelajar sepanjang hayat. Ketiga, menyuguhkan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Keempat, guru harus menjadi suri tauladan. Selanjutnya, pendidikan dan tantangan pembelajaran berbasis teknologi informasi di era revolusi industri 4.0. Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini bukan lagi menjadi kelanjutan untuk revolusi industri ketiga, melainkan menjadi gerbang untuk datangnya revolusi industri 4.0 atau industri 4.0. Menurut Guilford tahun 1985, penerapan dari pendidikan nilai yang dikembangkan adalah: 1. Anak dididik dan dilatih dengan cara bekerja sambil belajar. Kecerdasan berpikir anak dikembangkan dengan seluas-luasnya. 2. Memupuk kepribadian anak dengan kepribadian Indonesia sehingga menjadi pribadi yang dinamis, percaya diri, berani, bertanggung jawab, dan mandiri. 3. Pelajaran tidak hanya diberikan pada jam pelajaran saja, tetapi juga dalam setiap kesempatan di luar jam sekolah. 4. Contoh pembuatan baik diterapkan karena lebih berhasil dalam membina watak yang baik. Hal inilah yang membedakan manusia dengan mesin di era globalisasi di industri 4.0. Pendidikan ini mengajarkan generasi muda tentang value dan moral yang seharusnya dimiliki. Tetapi pada kenyataannya, semakin pesatnya arus teknologi, justru siswa-siswa semakin terlena dan memiliki sikap yang enggan bertanggung jawab. Selanjutnya, implementasi teknologi dalam pendidikan di era globalisasi. 1. Media pembelajaran. Media pembelajaran adalah suatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar. 2. Alat administratif. Teknologi juga dapat dimanfaatkan sebagai alat administratif, seperti yang dikatakan oleh Sylvan 2011 bahwa salah satu manfaat teknologi digital adalah sebagai perbaikan keefektifan peorganisasian lembaga pendidikan. 3. Sumber belajar. Selby 2011 mengatakan teknologi digital dapat membantu guru untuk memproduksi bahan-bahan pembelajaran dan memungkinkan mereka untuk menghabiskan waktu dengan peserta didik. Dari kesimpulannya, teknologi pendidikan adalah suatu sistem yang dimanfaatkan untuk menunjang pembelajaran sehingga tercapai hasil yang diinginkan. Pendidikan di era globalisasi adalah sebagai usaha meningkatkan integritas hidup, konsep hidup, dan nilai hidup di era teknologi dan informasi. Akan tetapi, masih ada beberapa tantangan dan kekurangan yang harus dihadapi oleh seorang guru di era globalisasi.